Mungkin pertama kali kenal Pak Topo tuh seperti apa sih Mbak orangnya dan udah berapa lama Mbak kenal sama Pak Topo? Kenalnya waktu itu lebih karena Pak Topo Humas BNPB dan kan sayangnya negeri kita yang indah ini kan banyak bencana, jadi kerap kali dulu kenal Pak Topo sebatas sebagai narasumber media gitu, mencari informasi gitu. Dan sejak awal memang selalu terkesan Pak Topo yang selalu menyampaikan informasi, karena kan seperti tadi saya bilang, kalau di bencana itu yang paling dibutuhkan pertama bantuan untuk korban, dan yang kedua informasi yang juga salah satu yang paling krusial. Kalau bencana itu kan simpang siur biasanya beritanya, dan informasi yang runut, yang jelas itu akan bisa menenangkan, dan Pak Topo melakukan tugasnya dengan sangat baik ketika menyampaikan informasi itu. Jadi kenal Pak Topo awal mulanya sebatas hubungan wartawan dan narasumber yang mencari berita, tapi saya rasa memang semua orang mengenal sisi lain Pak Topo ketika kita mendengar kabar bahwa Pak Topo ternyata terkena kanker. Sejak itulah kemudian kita melihat Pak Topo sebagai sosok yang berbeda dan yang lain gitu, sebagai sosok yang lebih pribadi, bagaimana ya seorang ayah, seorang kepala keluarga. Dan setelah itu saya juga dapat kesempatan beberapa kali untuk berbincang dengan Pak Topo, baik di Narasi TV, di Catatan Najwa, dan berbincangnya bukan lagi soal biasanya ketemu Pak Topo berbincang soal bencana. Ini lebih berbincang soal bagaimana perjuangannya untuk melawan kanker dan bagaimana ia tetap bekerja dengan maksimal walaupun di sela-sela pengobatannya. Berbincang soal kematian juga, berbincang soal apa yang takut apa tidak menghadapi kematian gitu, seperti yang tadi kita dengarkan. Jadi berbincang hal-hal yang sifatnya lebih pribadi. Dan saya kemudian dapat kesempatan itu juga ketika saya mengundang Pak Topo di Mata Najwa Onstek di Boyolali, di kampung halamannya, di depan 7.000 orang gitu. Dan di situ kemudian juga kita melihat sisi lain Pak Topo. Saya juga mengajak kedua orang tuanya untuk hadir. Dan saya terkesan sekali karena setelah itu tayang, Pak Topo betul-betul merasa kedua orang tuanya bangga luar biasa gitu atas Pak Topo. Dan tadi yang sudah saya sebutkan, Pak Topo bilang rasanya itu pencapaian luar biasa ketika membuat kedua orang tuanya bangga. Jadi saya rasa ada banyak sisi-sisi lain gitu dari Pak Topo, dari perjalanan hidupnya yang kita bisa petik pelajarannya, bagaimana hubungannya dengan kedua orang tua, bagaimana dia berjuang untuk melawan penyakitnya, bagaimana ia juga bisa memberikan semangat ke orang lain padahal ia sendiri juga dalam kondisi yang sedang tidak baik. Jadi menurut saya ini kisah yang mudah-mudahan bisa bisa membuka mata banyak orang gitu, dan memberikan semangat untuk orang-orang yang mungkin saja berada dalam kondisi serupa, karena salah satu tujuan Pak Topo adalah untuk para penyintas kanker juga bisa terus semangat gitu.